Shalom, selamat beribadah Oma, Opa, Mama, Bapak, Kakak dan adik-adik terkasih. Di bulan Oktober ini kita memasuki bulan keluarga. Sebelum kita memasuki, mari kita bersama-sama mengucapkan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Dia, Tuhan Allah kita, aku dan seisi rumahku. Bersatu dalam kasih, melayani dan saling mengampuni, ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni, ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita satu di dalam doa untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu mengaku segala dosa dan nanti saya akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa.
kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang untuk mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan kita, baik perkataan dan perbuatan yang mungkin menyakiti hatimu. Kiranya kami memohon Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berita anugerah yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 yang demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu kuat dan penuh kemuliaan. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan terpujilah namamu Tuhan.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian, marilah sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan diri kita dalam doa Hebligesa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, rahmat dan setia kepada setiap kami, baik anak-anak, remaja pemuda, dewasa maupun yang lansia. Dalam ibadah intergenerasi yang penuh dengan syukur dan sukacita ini, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami berserah pada pimpinan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Mu. Hamba-Mu orang berdosa ini, kiranya Tuhan berkenan memakai untuk mewartakan sabda Tuhan, sehingga yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan sungguh membangun kehidupan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Senang sekali pada saat ini, di dalam ibadah intergenerasi ini, kita merenungkan sebuah tema yang sungguh sangat menarik, yaitu Till Death Do Us Part, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas begitu, hingga usai usia. Nah, karena ini adalah ibadah intergenerasi, maka saya membayangkan bahwa setiap keluarga beribadah bersama-sama, yakni baik orang tua, ayah, ibu, papa, mama, anak-anak, maupun juga para lansia, kakek dan nenek yang beribadah bersama-sama dalam sebuah ikatan keluarga Allah yang penuh kasih. Terlebih khusus pula di bulan Oktober ini, kita juga memasuki MPHB atau masa penghayatan hidup berkeluarga, atau di gereja kami juga disebut dengan bulan keluarga. Jadi sungguh sebuah momen yang sangat baik dan sangat spesial sekali. Nah, oleh karena itulah saya ingin menyapa semua usia, baik dari anak-anak yang muda-mudi
maupun orang dewasa dan para lansia di dalam ibadah ini. Jadi harapannya kita semua ada dalam satu kesatuan sebagai keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam tema ini, hingga usai usia. Hingga usai usia. Artinya, sampai dengan kita menutup mata, kita hendaknya tetap ada di dalam ikatan keluarga yang mempersatukan kita. Nah, di dalam bacaan yang lain, di dalam Kejadian 23 ayat 1-20, kita mendapati kisah Abraham dan Sarah. Di sana Abraham dan Sarah menjadi pasangan yang begitu setia sampai dengan akhirnya, bahkan ketika Sarah meninggal dunia, Abraham mengusahakan supaya istrinya ini mendapatkan tempat pemakaman yang layak. Dan di sana menunjukkan bagaimana cinta kasih dan kesetiaan yang diwujud nyatakan oleh dua pasangan ini dalam ikatan yang sungguh luar biasa sampai maut yang memisahkan. Nah, yang jadi pertanyaan, mereka bisa sampai hingga usai usia. Lalu pertanyaannya, setiap kita apakah juga bisa demikian hingga usai usia? Atau yang lebih sederhana pertanyaannya, apa sih resepnya sehingga hingga usai usia itu tetap bersatu di dalam ikatan kasih? Coba mungkin yang beribadah bersama-sama, baik dari anak-anak, muda-mudi, orang tua dan para lansia, mungkin kita bisa bertanya dan belajar dari para orang tua, dari para lansia. Ditanyain coba, kakek, nenek, atau eyang, atau engkong, apa sih resepnya? Sehingga sampai dengan akhir, atau bukan sampai dengan usia yang sudah sepuh, yang sudah tua, tetapi masih dapat merasakan ikatan cinta kasih yang luar biasa bersama dengan pasangan. Apakah karena memang tidak pernah bertengkar, tidak pernah berselisih, tidak pernah marah-marahan, atau tidak pernah diam-diaman? Mungkin jawabannya tidak. Karena yang namanya dalam kehidupan keluarga pasti ada masanya kita mungkin ada perselisihan, beda pendapat, atau bahkan diam-diaman, atau mungkin juga marah-marahan, atau yang disebut dengan ribut dan rukun. Nah, itu kata Bapak Andar Ismail, menggambarkan kehidupan pernikahan itu seringkali demikian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang demikian, bahwa dalam kehidupan keluarga kita tidak selalu dalam relasi yang baik-baik saja. Mungkin ada perselisihan, bahkan mungkin juga ada konflik. Nah, dalam situasi seperti itu, pasti dimungkinkan juga bahwa ada hati yang terluka, mungkin juga ada relasi yang retak, yang mungkin sampai dengan saat ini kita masih belum merasakan pemulihan yang seutuhnya. Dan pada akhirnya karena situasi yang demikian menyebabkan adanya luka batin yang kita rasakan, baik entah pada orang tua, pada anak-anak, maupun pada anggota keluarga yang lain. Pasti ada luka batin di antara anggota keluarga. Dan yang terpenting adalah bukan soal menyembunyikan luka batin itu, melainkan bagaimana menerimanya, mengakuinya, dan memulihkan atau menyembuhkannya. Nah, coba kita tanya pada anak-anak sekalian atau yang remaja, pemuda, para muda-mudi. Pernah tidak dimarahi orang tuanya? Atau bertengkar sama papa mamanya, ayah ibunya? Biasanya bertengkar soal apa? Atau dimarahi soal apa? Nah, seringkali ketika para anak-anak maupun yang muda-mudi ini dimarahi sehebat apapun, atau orang tuanya marah sehebat apapun, pasti akan bisa kembali rukun, bisa kembali sayang-sayangan, seperti sedia kala. Nah, itu menunjukkan, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, bahwa kita mempunyai kemampuan dan potensi. Sekalipun pernah ada situasi ribut,
tetapi pasti ada masanya rukun kembali. Nah, marilah kita belajar dari surat Filipi pasal 2, surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Seperti kita ketahui, Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ketika ia berada dalam penjara. Nah, tentu ketika orang di penjara banyak sekali keterbatasannya. Bahkan kebebasannya juga direnggut karena di penjara. Nah, tentu orang yang di penjara juga mungkin hanya memikirkan dirinya saja. Kapan aku bisa bebas? Kapan aku bisa keluar ke dunia yang bebas di luar sana? Tetapi nampaknya Rasul Paulus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan yang ia pikirkan adalah jemaat-jemaat yang sebelumnya ia gembalakan. Dan juga memikirkan bagaimana karya pekabaran Injil dapat terus dilakukan. Oleh karena itulah dalam surat Filipi ini kita mengetahui bagaimana Rasul Paulus sangat merindukan untuk bisa bertemu dengan jemaat di Filipi. Rasul Paulus tidak memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi justru ia terus memikirkan kepentingan pekerjaan Tuhan dan kepentingan pelayanan bagi jemaat-jemaatnya daripada kepentingannya sendiri. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, kita bisa mengetahui bagaimana Rasul Paulus memiliki kasih yang begitu besar bagi Tuhan dan jemaatnya, sehingga memikirkan selalu jemaat di Filipi dan jemaat-jemaat yang lain, bahkan ia mengucap syukur kepada Allah setiap kali Rasul Paulus mengingat mereka. Di Filipi 1 ayat 3. Nah, marilah kita belajar bagaimana nasihat atau pesan Rasul Paulus yang disampaikan bagi jemaat di Filipi ini, supaya kita dapat menggali sebuah pelajaran untuk kehidupan kita di masa sekarang ini. Nah, LAI memberikan judul yang sangat baik, Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Pertama-tama, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, Rasul Paulus mengajak supaya kita hidup di dalam Kristus. Karena hidup dalam Kristus di sana ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Artinya didasari oleh kasih Kristus itu sendiri. Kemudian juga kita diajak untuk sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan serta pujian yang sia-sia. Karena hal-hal itu seringkali menunjukkan bagaimana egosentrisme atau kepentingan diri ketika seseorang mementingkan dirinya dan mencari pujian bagi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan anak-anak terkasih, Rasul Paulus mengajak supaya setiap kita memiliki kerendahan hati. Nah, di ayat berikutnya ia mengatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di dalam sifat yang rendah hati, artinya kita menyadari kelemahan-kelemahan kita. Tidak menganggap diri kita yang paling benar, yang paling baik, dan tidak bisa salah. Artinya kita juga mementingkan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Rasul Paulus sudah memberikan teladan yang demikian. Sekalipun kondisi kehidupannya sulit di dalam penjara, tetapi ia terus memikirkan bagaimana supaya jemaat-jemaat memiliki pertumbuhan iman. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, Rasul Paulus mengajarkan supaya setiap kita bisa dan mampu untuk hidup bersama. Nah, di sini Rasul Paulus menitik beratkan pada pengajaran tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba,
Bahkan tidak hanya itu saja, ia taat sampai mati juga demi menebus dosa manusia. Artinya, bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan kita sekalian, umat kepunyaannya. Kerendahan hati dan pikiran Kristus itulah yang hendaknya juga terdapat di dalam pikiran kita, pengikutnya. Kita terpanggil untuk bisa hidup berkorban tanpa mementingkan kepentingan diri, mempedulikan sesama kita, dan berbuat baik bagi orang-orang di sekitar kita. Pengajaran yang ketiga adalah kenosis atau mengosongkan diri. Yakni bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia melepaskan segala hak istimewanya, kemuliaannya di surga, demi turun sebagai hamba, sama dengan manusia, bahkan menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib, agar kita umat kepunyaannya dapat beroleh keselamatan. Nah, Bapak dan Ibu, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 3 hal tadi kira yang menjadi pengajaran Rasul Paulus bagi kita sekalian, supaya setiap kita mampu untuk hidup di dalam kasih sampai dengan akhir usia. Nah, pertanyaannya, mampukah kita hingga usai usia? Lalu bagaimana jikalau ada luka-luka batin di tengah keluarga kita? Maka hal yang paling utama dan paling penting untuk dilakukan terhadap hal itu adalah menerimanya, mengakuinya, dan memulihkannya. Lalu bagaimana dan siapa yang memulihkan? Mari kita belajar lebih mendalam. Pertanyaan siapa yang memulihkan luka batin? Tentu yang pertama adalah Tuhan Allah Sang Penyembuh setiap luka. Kita bisa belajar mengenai pengorbanan Kristus tadi, yang sesungguhnya ia setara dengan Allah, tetapi mengambil rupa seperti hamba, bahkan sebagai hamba, sama dengan manusia, dan dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24-25, bilur-bilur Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib, itulah yang menyembuhkan kita. Artinya, kesembuhan luka batin itu ada di dalam Tuhan. Kita juga bisa mengetahui bagaimana Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak penyakit dalam karya pelayanannya. Tidak hanya penyakit secara fisik, tetapi juga penyakit secara psikis atau secara batin. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak sekalian, sembuh dari luka batin yang pertama ini sifatnya self-healing, atau kesembuhan yang terjadi pada diri kita karena memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Sang Penyembuh. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, adik-adik sekalian, adalah siapa yang menyembuhkan luka batin? Selain Tuhan, juga adalah sesama yang menyembuhkan. Tentu caranya tadi, bahwa dengan terbuka, mengakui, dan menerima bagi orang-orang yang mengalami luka batin, dan bagi sesama yang ingin memulihkan adalah dengan cara memahami, mengampuni, dan mendoakannya. Seperti halnya di Efesus 4 ayat 31 dan 32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya peran sesama juga sangat penting untuk menerima keberadaan, baik itu entah anggota keluarga kita, teman, sahabat kita, atau mungkin sesama kita yang lain. Jika ada luka batin di sana, ajaklah supaya mampu untuk terbuka,
mengakui dan menerimanya. Dan bagi setiap kita yang diutus Tuhan untuk menjadi penyembuh yang terluka itu, kita harus bisa memahami, mengampuni dan mendoakan. Karena di dalam Kristus di sana ada pemulihan kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu, saudari-saudari dikasihi Tuhan, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan untuk memulihkan relasi ataupun juga luka-luka batin ini? Tentu seperti yang diteladankan Rasul Paulus tadi, kerendahan hati, mengakui bahwa diri kita tidaklah sempurna. Karena seringkali ketika kita terjebak mengejar kesempurnaan diri, perfeksionis, kita malah sering juga melukai diri kita sendiri. Tetapi dengan menerima keberadaan diri kita apa adanya, kita tidaklah sempurna, kita juga bisa melakukan kesalahan dan kelemahan, tentu membuat kita bisa menerima diri kita sendiri, dan itu juga bisa memulihkan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, kita juga diajak untuk mampu hidup bersama yang saling memulihkan, yakni seperti yang diajarkan dan juga sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus, mengosongkan diri. Artinya tidak menganggap diri kita yang paling penting, yang paling utama, yang paling baik dan paling sempurna, melainkan mengosongkan diri kita untuk siap menerima, melayani, dan juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti halnya Rasul Paulus, yang dulunya dia adalah Saulus, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan oleh Tuhan dan menjadi Paulus, seperti yang kita ketahui. Saulus dahulu menganiaya, membunuh para pengikut Yesus, namun ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, terjadilah mujizat yang luar biasa. Terjadi kesembuhan batin di sana. Hidupnya pun berubah. Dulu yang dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian, kini berubah, dipenuhi kasih dari Tuhan. Dan hingga akhir hidupnya, Rasul Paulus justru memberikan keseluruhan hidupnya bagi pekerjaan kerajaan Allah. Nah, itulah Bapak dan Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa sampai dengan akhirnya tetap menjaga cinta kasih kita, kesetiaan kita kepada keluarga, kepada pasangan, dan kepada Tuhan. Tidak lain, tidak bukan adalah dengan melakukannya secara rendah hati, hidup bersama, saling memulihkan, mampu mengosongkan diri kita. Ingat bahwa di dalam setiap relasi, baik dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam persekutuan, bahkan di lingkungan kita yang lebih luas, pasti pernah ada yang namanya keretakan relasi. Mungkin ada luka batin di sana. Bukan soal bagaimana menutupi keretakan relasi dan luka batin itu, tetapi justru bagaimana caranya kita supaya menerima, mengakui, dan memulihkannya. Sehingga apa yang menjadi tema kita, till death do us part, hingga akhir usia, kita tetap menjalin kesatuan, kesetiaan, dan cinta kasih di dalam keluarga kita. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya demikianlah beberapa pengajaran yang sangat penting dari Rasul Paulus ini, supaya kita mampu mewujud nyatakannya di dalam keluarga kita. Baik sebagai anak-anak, para muda-mudi, para orang tua, maupun juga para lansia. Selamat merayakan masa penghayatan hidup berkeluarga, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, di dalam ibadah ini kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu yang mengajak kami untuk senantiasa menjaga kehidupan di dalam cinta kasih dan kesetiaan sampai dengan akhir usia.
Mampukanlah setiap kami untuk mewujud nyatakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kami sungguh terwujud damai sejahtera. Secara khusus ya Bapa, kami bersyafaat untuk kehidupan keluarga-keluarga. Baik warga jemaat GKI Kejayan, para keluarga tamu maupun juga simpatisan. Kami mohonkan Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga-keluarga, memberikan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu. Engkau jaga dan lindungi, diberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat-Mu. Bagi para orang tua, mampukanlah di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, di tengah pelayanan, maupun juga di tengah lingkungan masyarakat. Bagi anak-anak, Tuhan kiranya menyertai proses pertumbuhan mereka, belajar mereka, dan di tengah-tengah lingkungannya. Ya Bapa, demikian pula syafaat kami bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya terus menjaga, memberikan mereka ketentraman dan damai sejahtera dalam hidup, sehingga sekalipun sudah memasuki usia senja kehidupan, tetapi terus dapat merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa Surgawi, demikian pula syafaat kami bagi saudara-saudari maupun juga jika ada orang tua kami yang sedang sakit dalam masa pemulihan. Kami mohon Engkau terus menopang, memberikan pemulihan dan kesehatan. Bapa Surgawi, syafaat kami juga bagi situasi kehidupan kami saat ini, di mana pandemi COVID masih belumlah usai. Namun kami juga mendapati pemulihan terjadi, bagaimana kondisi pandemi ini berangsur-angsur mulai membaik. Semua adalah karena kasih dan pertolongan-Mu. Namun kami juga terus mohon kepadamu, Engkau menolong dan memberkati, sehingga pandemi ini dapat sungguh-sungguh berlalu. Pemerintah melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, gugus tugas COVID, maupun juga para tenaga medis, tim relawan yang senantiasa bekerja dan melayani di tengah situasi pandemi ini, Tuhan kiranya memampukan, memberikan hikmat, terlebih menjaga dan melindungi, sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin untuk menangani pandemi ini. Sehingga pandemi ini ya Bapa, dapat segera berlalu. Bapa Surgawi, demikian pula syafaat kami bagi kehidupan pelayanan GKI Kejayan, para pelayan Tuhan di dalamnya, baik itu majelis jemaat, para pendeta, para pengurus di dalam komisi di wilayah, dan seluruh warga jemaat, simpatisan, dan tamu. Tuhan kiranya senantiasa memberikan hikmat, sukacita di dalam pelayanan, sehingga sungguh gereja-Mu ini menjadi berkat bagi setiap orang di dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Ya Bapa Surgawi, inilah pokok-pokok syafaat yang kami nyatakan kepadamu. Pada akhirnya kami juga menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing, senantiasa di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Seutuhnya syafaat kami ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kepercayaan kita dalam bentuk pujian dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal.
Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Adapun nats persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan hanya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh pengampunan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan setiap berkat yang sudah kami terima. Saat ini Tuhan, di dalam rasa syukur, kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati persembahan ini, agar layak dipergunakan untuk banyak kegiatan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Ajar kami Tuhan di dalam rasa syukur, tidak hanya memberikan materi saja, tetapi kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Ketika kami menyampaikan persembahan ini, terselip hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Inilah persembahan syukur yang sudah kami sampaikan. Dengarkanlah ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu kuat dan penuh kemuliaan. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan terpujilah nama-Mu Tuhan.
Marilah Bapak dan Ibu, saudari-saudara dan anak-anak sekalian, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya berkat, cinta kasih, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mengiringi kehidupan keluarga, baik anak-anak, remaja pemuda, para orang tua dan lansia, sebagai kesatuan keluarga Allah, kini dan selamanya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati.